Kisah Hadi dan desa tertutup yang dijaga oleh Sundel Bolong. Selama bertahun-tahun, Hadi telah mengembara di hutan dan desa-desa di Indonesia, mencari sesuatu yang tidak bisa ia namakan. Dunia di sekitarnya adalah surga dan penjara, luas, liar, dan selalu bergerak. Namun, pada suatu malam, saat matahari tenggelam di balik cakrawala, ia menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah desa tua yang terlupakan yang terletak di tepi hutan lebat dan kuno. Desa itu telah lama ditinggalkan, lebih lama dari yang bisa diingat oleh siapapun. Rumah-rumah batu yang hancur, dipenuhi dengan tanaman merambat dan lumut, berdiri seperti penjaga bisu dari zaman yang sudah lama berlalu. Udara dipenuhi dengan bau tanah lembab, dan angin, meskipun tidak kuat, membawa keheningan yang mengganggu. Saat Hadi melangkah ke jalan utama desa, ia merasakan sensasi aneh sedang diawasi, namun tidak ada seorang pun di sana. Seolah-olah tanah itu sendiri sedang menahan napasnya. Lampu lentera di tangannya bergoyang pelan saat ia menjelajahi lebih dalam ke dalam desa. Sisa-sisa rumah yang dulunya megah berdiri di sekelilingnya, beberapa atapnya sudah runtuh, lainnya hampir tidak berdiri sama sekali. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah kuil kuno di ujung desa, setengah tersembunyi di balik dinding pohon yang terjalin. Kuil itu berdiri seperti sebuah monumen yang terlupakan. Dinding batu yang dipahat dengan simbol-simbol aneh yang memudar. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah-olah waktu itu sendiri telah melambat di sini. Rasa ingin tahu menariknya ke sana. Desa itu, dengan keindahannya yang mencekam, memanggilnya. Keheningan itu hampir terlalu sempurna, seolah segala sesuatu tergantung dalam waktu, menunggu sesuatu terjadi. Hadi telah mengembara melalui banyak tempat seperti ini, kota-kota hantu, desa-desa terlupakan, tetapi ada sesuatu tentang tempat ini yang terasa berbeda. Desa ini terasa hidup, meskipun tak ada manusia yang berjalan di jalan-jalannya selama puluhan tahun. Saat malam benar-benar datang, Hadi mendirikan kemah di salah satu rumah dekat kuil. Ia sudah belajar untuk berhati-hati dalam perjalanannya, namun malam ini, dorongan yang tak terjelaskan mengarahkan dirinya untuk menjelajah lebih jauh. Ia tidak bisa mengabaikan tarikan kuil itu. Dengan lentera yang berkedip lemah di tangannya, ia berjalan menuju kuil tersebut. Angin bertiup sedikit lebih kencang, tetapi keheningan di dalam kuil sangat mencekam. Pintu kayu besar berderak terbuka dengan suara seram saat ia melangkah masuk. Udara terasa tebal, bau dupa yang sudah lama tidak digunakan tercium samar. Meskipun itu belum digunakan selama puluhan tahun. Cahaya lentera memantulkan bayangan panjang di dinding batu, dan saat ia melangkah lebih dalam ke kuil, ia merasakan suhu yang turun. Di ujung ruangan, ia melihatnya. Seorang wanita duduk tak bergerak di lantai batu yang dingin. Punggungnya menghadap padanya. Namun ada sesuatu tentang cara ia duduk, terlalu diam, membuat rasa takut menyelinap ke dalam tubuhnya. Keheningan itu pecah ketika lentera berkedip keras, memantulkan bayangan yang menyeramkan dan bergerak di seluruh ruangan. Wanita itu perlahan menolehkan kepalanya, mata kosongnya menatap tajam ke arahnya. Sebuah dingin merayap di punggung Hadi saat ia menyadari luka mengerikan di punggungnya, tulang belakangnya robek, sebuah lubang hitam yang menganga menggantikan inti tubuhnya. Kulitnya pucat, meregang kencang, dan bibirnya bergerak seolah-olah hendak berbicara, namun suara yang keluar membuat Hadi benar-benar ketakutan, bisikan yang jauh dan penuh penderitaan. Seolah-olah kata-kata itu datang dari kedalaman kegelapan itu sendiri. "Tolong aku," bisiknya, "dan kau akan bebas." Kata-kata itu terdengar di telinganya seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Ia mencoba mundur, tetapi kakinya terikat di lantai. Setiap instingnya berteriak untuk melarikan diri, tetapi tubuhnya menolak untuk bergerak. Tiba-tiba, lentera itu padam, membenamkan ruangan dalam kegelapan. Suhu semakin turun, dan Hadi bisa merasakan adanya kekuatan jahat yang semakin mendekat. Tubuh wanita itu mulai bergerak. Bentuknya yang terpelintir mengangkat dirinya dari lantai seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Mata kosongnya bercahaya samar di dalam gelap. Dan suaranya naik dalam ratapan tinggi yang tidak wajar, sebuah sundel bolong, hantu pendendam seorang wanita yang disakiti dalam hidupnya, kini terkutuk untuk mengembara di bumi selamanya. Mencari mereka yang bisa terjebak dalam bisikan-bisikannya. Pintu kuil itu tertutup dengan keras, memerangkapnya di dalam. Kepanikan mulai menguasainya, namun kegelapan itu hidup, mencekiknya. Dingin seolah menyusup ke dalam tulang-tulangnya, dan suara wanita itu,
lembut dan menggoda, memenuhi pikirannya. Kau bisa melarikan diri, tapi hanya jika kau membantuku. Kutukan ini kini milikmu, selamanya. Hadi berbalik menuju pintu, jantungnya berdebar kencang, tetapi lentera itu sudah benar-benar padam, dan usahanya untuk menemukan jalan keluar sia-sia. Kuil itu seolah bergerak di sekitarnya, dinding-dindingnya merenggang dan melengkung seolah ruang itu sendiri sedang dimanipulasi oleh entitas yang ada di depannya. Tidak ada jalan keluar. Dengan teriakan terakhir yang putus asa, Hadi mundur. Namun sebelum ia sempat bereaksi, ia merasakan sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeram punggungnya. Nafasnya terengah-engah saat tekanan itu semakin kuat, tulang punggungnya berputar dengan rasa sakit. Rasa panas menyebar di seluruh tubuhnya, dan dalam kegelapan itu, ia merasakan jiwanya ditarik menuju wanita itu. Hal terakhir yang ia lihat sebelum segalanya menjadi gelap adalah mata kosongnya, menatap langsung ke dalam jiwanya. Pagi itu, matahari terbit di balik cakrawala, memancarkan sinarnya pertama kali ke desa yang sunyi. Keheningan malam tidak juga menghilang. Dan para penduduk yang tinggal di pemukiman terdekat datang untuk menyelidiki, tertarik oleh insting yang tidak wajar. Mereka menemukan tubuh Hadi terbaring di lantai batu kuil, punggungnya robek. Sama seperti wanita itu, mata tak bernyawa Hadi menatap langit, seolah terjebak di antara dua dunia. Lentera itu tergeletak di sampingnya, apinya padam, meskipun tidak padam dengan sendirinya. Tidak ada yang membicarakan desa itu lagi. Kuil itu tetap tak tersentuh. Rahasia gelapnya terkunci di dalam bayangan, menunggu jiwa yang hilang untuk datang terlalu dekat. Dan saat angin berbisik melalui pepohonan, ratapan sundel bolong terdengar lagi, mengalir di atas angin, memanggil kepada para pelancong yang tak waspada. Menjanjikan kebebasan, dengan harga yang mengerikan.